Dalam kasus di atas, langkah-langkah apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Apa sakit? Yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Nathan? Ibu-ibu. Jadi bagaimana Ibu Female? Ini lebih kalau mau bahas lebih baik baca dulu apa ininya. Terus kemudian kita jawab dari pertanyaan pertama, sampaikan pendapat masing-masing. Iya. Ada satu yang mencatat supaya katong ambil kesimpulan mau pakai jawaban yang mana begitu supaya bisa langsung satu kali toh. Iya. Yang kerja 2 kali. Iya. Begitu. Di sini dalam yang ini kan untuk pertanyaan yang pertama, ini kan ada pertanyaan ini ada empat permasalahan ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Yang pertama, dan yang kedua, menurut pendapat Anda, apakah restitusi yang sudah diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah tersebut yang telah diusulkan mereka? Seperti yang tadi kan mengirim email apa permintaan maaf mungkin. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang sudah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan menurut Anda. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Maksudnya di sini Ibu Pimel, kalau seandainya bisa berbagi layar, bisa langsung bisa ketik di situ. Ibu Helma juga kali emang bisa kan berbagi layar? Ibu Female juga jago Ibu Des. Itu sudah lah kata nenter. Ibu Female, ayo sudah Ibu. Helma tuh kan catat kita baca, Ma. Maaf Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu tadi ada sedikit gangguan. Bagaimana Ibu Desi? Maaf. Maksudnya begini, Vim. Iya. Bisa berbagi layar supaya pertanyaan ini langsung dicatat di monitor supaya kan katong bisa lihat begitu. Kalau baca begini kan nanti ada yang kedengaran, ada yang balong begitu nanti kan katong tinggal ulang-ulang. Siap. Oh iya. Saya mohon izin berbagi layar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Siap, terlihat. Ibu, maaf. Ada Bapak, cuma ada Ibu saja. Iya, Ibu-ibu. Sudah Ibu Female. Iya, oke, baik. Itu kasus yang pertama yang maaf kita kasih besar sedikit. Oke, sudah? Iya. Ya. Ini mungkin tadi sempat dibacakan oleh Ibu Fasil kah? Jadi iya. Ibu Santi. Jadi intinya Ibu Santi guru di kelas 8, terus tiba-tiba sakit digantikan dengan Ibu Eni. Bu Eni. Ya. Sedangkan Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Nah, dari pergantian itu ada 2 murid. Di sini digambarkan ada 2 murid yang berpikir bahwa wah,
ini ibu guru baru, bisa untuk mungkin ada kesempatan tidak seperti di Ibu Santi, mereka lebih seenaknya saja tertawa, tidak mengindahkan, ibu-ibu sudah apa mungkin ya, siswa Iya. yang seperti ini sudah apa. Nah, terus disuruh mengerjakan tugas, tapi apa yang disampaikan oleh kedua siswa itu santai saja Ibu. Nah, itu kata yang perlu kita garis bawahi adalah sudah disampaikan dengan baik-baik. Kata-katanya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya, itu sudah menggunakan kata tolong ini berarti Bapak Ibu sudah sopan sekali ibunya. Tetapi siswa yang berdua ini jawabannya seperti meremehkan. Ah, Ibu santai saja, Bu. Ya. Terus besoknya Ibu Santi yang guru yang biasa dengan siswa berdua ini memanggil dua siswa tadi, menanyakan karena Ibu Eni melaporkan kepada Ibu Santi. Apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada? Ini berkaitan dengan karakter ya, ibu-ibu sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Jadi sudah mengatakan meminta maaf, jadi kita bisa ambil dari kata ini, akan itu berarti sudah ada niat Bapak Ibu. Ibu-ibu maaf, kebiasaan dengan bapak-bapak jadi akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Berarti sudah ada inisiatif dari siswanya untuk meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Mereka sudah sungguh-sungguh meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya di sini ditekankan kasus ini sebelumnya sudah ada keyakinan kelas, tetapi dua siswi tadi sudah tidak sesuai perilakunya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan menunjukkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan yang pertama tentang langkah-langkah restitusi Bapak Ibu-ibu, apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi subjek pertama adalah Ibu, di pertanyaan pertama, di kasus pertama adalah Ibu Santi dulu. Mungkin dari Ibu siapa duluan ini? Langkah-langkah restitusi. Ibu yang catat yang mana? Ibu Helma catat kah? Mari beta catat sudah mari. Ya, oke baik. Ibu-ibu sampaikan pendapatnya biar sedikit-sedikit biar kita ambil kesimpulan. Silakan Ibu-ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya dalam kasus di antara kasus Ibu Santi ya, Ibu. Iya. Dalam kasus di atas yaitu langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama menstabilkan identitas. Artinya tindakan ini boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah mereka bersedia melakukan perbaikan
permasalahan yang ada. Yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang tadi Ibu sudah baca bahwa di dalam kelas mereka itu sudah ada keyakinan, membuat keyakinan kelas, jadi ditanyakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, yaitu menganalisis studi kasus. Kemudian menurut yang ketiga ya, ya. Terus yang berikutnya yang diambil langkah yang sudah dijalankan. Ya, mengadakan langkah-langkah restitusi. Dijalankan oleh Yang ketiga, posisi yang diambil Ibu Eni adalah berteman. Ya, artinya Ibu Eni itu pada saat dia menegur Vivi dan Natali itu posisi dia itu sebagai teman. Itu. Dia tidak ada nada membentak atau memarahi siswa. Yang berikutnya, nada suaranya Ibu Eni itu ramah, akrab, terus ada bercanda. Kemudian dari bahasa tubuhnya Ibu Eni itu merapat kepada murid, artinya dia mendatangi siswa. Kemudian dia tersenyum dengan tatapan mata yang berteman. Yaitu kalimatnya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah itu. Jadi kalimatnya itu memang dari Ibu Eni itu halus sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah Ibu Santi? Ya, jika saya menjadi Pak Hasan, saya akan mendukung keputusan Ibu Santi karena posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Yang kedua, posisi di mana guru berbuat sesuatu sama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, itu mungkin dari saya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Sumarni atas pendapatnya. Ya. Ibu Desi, tadi sudah dicatat poin-poin utama yang Siap, Ibu. Oke. Selanjutnya mungkin Ibu siapa dulu ini? Ibu Helma. Untuk Ibu Vira, sementara beliau lagi di lokasi rumah sakit. Jadi beliau hanya bisa mendengarkan dulu sementara, nanti beliau sampaikan pendapatnya setelah pemeriksaan. Ibu Helma mungkin, Ibu Helma. Oke Bu, sebentar Bu, diminta waktu Bu. Ya, siap. Ibu Desi, bagaimana? Siap, sudah ada? Ya, Beta lanjut ya. Terima kasih atas ide saran pendapat yang sudah disampaikan oleh Ibu Sumarni di sini. Yang pertama, langkah dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah kita jalankan, mungkin sama dengan Ibu Sumarni tadi, menstabilkan. Yang pertama, kita perlu validasi, mengajarkan kepada anak itu tentang restitusinya, validasi tindakan yang salah, di mana kita mengajarkan mereka bagaimana langkah yang mereka ambil itu, sabar kita catat dulu, sampai itu lagi, bahwa langkah yang dia ambil itu merupakan, sekalipun Ibu Eni sebagai guru baru di kelas, bagaimana mereka harus rasa menghargai sebagai guru di sekolah kami ataupun pendatang yang ada di sekolah kami nanti. Jadi itu mengajarkan kepada anak, intinya bagaimana bersikap untuk menyikapi dalam hal yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang salah.
Selanjutnya, kas turun Vimal betul ya itu Oh ya, langkah-langkah apa siap saja Ibu, ya? siap. Kas turun di Ini. bawah. Berikut. Pertanyaannya atau? Pertanyaan. Oh iya, pertanyaan. Siap. Pertanyaan. Selanjutnya, menurut Anda apakah restitusi yang sudah diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang sudah diusulkan Bu Vivi dan Natali di sini diajarkan dengan adanya penawaran solusi. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan yaitu penawaran solusi di sini. Kita mengajarkan untuk mereka bahwa apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah itu adalah upaya untuk melibatkan mereka dalam mencari solusi atau saran. Jadi ketika mereka berbuat satu kesalahan itu, dia sudah siap untuk kedepannya harus meminta maafnya itu seperti apa. Jadi di sini yang kita perlukan adalah kesepakatan kelas yang di awal sudah dibuat. Jadi mungkin sarannya untuk kedepannya kalau kita sebagai guru baru sebelum dari proses pembelajaran ini yang dapat kita ambil dari kita mengikuti pendidikan selama mengikuti CGP, yaitu kita melakukan keyakinan kelas dulu. Kita melakukan keyakinan kelas dulu. Dari melakukan keyakinan kelas, jadi sekalipun Bu Vivi sebagai Ibu Eni sebagai guru baru ketika beliau masuk di bertatapan dengan anak, beliau mengadakan keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas itu membuat peserta didik dia tidak akan mengambil langkah melebihi dari ketentuan yang kita sudah tetapkan. Yang berikutnya, dalam studi kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jadi di atas apa ini? Posisi dan menandai sesuai apa yang diusulkan sesuai. Jadi seperti yang sudah disampaikan, kita ambil dari yang tadi yang disampaikan oleh Bu Sumarni, mungkin langkah-langkah restitusi yang yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Natali dengan Vivi, yaitu contoh dengan menjadikan mereka sebagai teman, di mana kita bisa menjelaskan bahwa aturan-aturan kelas, tata krama itu dengan bahasa-bahasa yang bisa mengajak mereka untuk tidak ada rasa membenci terhadap kita sebagai guru. Kadang-kadang guru apalagi pendatang baru, mungkin posisi labilnya seorang anak ketika melihat postur tubuhnya juga sama dengan mereka. Kadang anak SMP pun postur badan, contohnya yang kita alami sekarang, yang mungkin kalau yang 22 tahun yang kemarin beta punya siswa agak kecil, pendek gitu. Tapi kalau sekarang sudah lebih besar dari ibu guru. Jadi posisi itu yang mengajarkan kami bagaimana mengambil solusi atau langkah bahwa mengajak anak itu bisa menjadikan kita itu sebagai teman. Jadi itu merupakan solusi yang paling baik. Tata bahasa yang kita gunakan juga mudah dimengerti, sehingga mereka juga akan lebih bisa memahami dengan keadaan. Terus yang berikutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Jika saya sebagai Pak Hasan yang menanggung jawab manajerial di sekolah, di sini saya juga tidak, kalau bagi beta, tidak ambil semuanya atau langkah yang sudah disikapi Bu Santi itu adalah benar. Jadi kita melihat dulu ke belakangnya bagaimana permasalahan yang terjadi. Kenapa anak sampai dia berbuat hal yang demikian. Bisa juga kita melakukan
coaching atau bertanya kepada anak. Selanjutnya kita memanggil Bu Santi sebagai itu untuk Bu Santi mungkin lebih tahu sikap anak berdua antara Vivi dan Natali itu seperti apa. Selanjutnya baru kita menanyakan juga dengan Ibu Eni sikap apa yang sudah dipertontonkan oleh Vivi dan Natali kepada Ibu. Selanjutnya baru Pak Hasan menyikapi langkah apa yang akan diambil untuk melakukan tindakan terhadap peserta didik tadi. Mungkin itu saja yang dari Beta. Selanjutnya kembalikan ke Ibu Female. Mungkin saran dari teman-teman yang lain dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Desi untuk pendapatnya. Nanti dicatat untuk bagian-bagian poin penting yang disampaikan oleh teman-teman. Nanti kita satukan untuk ditampilkan pada saat presentasi, ya. Siap. Ibu Helma sudah belum, Ibu Helma? Ya, Ibu Female, terima Oke, kasih silakan. atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjawab kasus yang pertama yang tentang pertanyaannya langkah-langkah dan restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, mungkin pertanyaannya ada punya kaitannya dengan teman-teman guru, teman-teman guru hebat yang sudah mengemukakan pendapat. Mungkin saya juga dapat mengambil suatu langkah, yaitu tentang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan juga menanyakan tentang keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini ini sepertinya itu. Nah, di situ kan ada sebuah kalimat tentang Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki masalah yang ada. Nah, di situ juga terdapat 2 siswa yang mungkin sempat ragu dan juga sempat membela diri, tapi namun akhirnya mereka juga mengatakan dan juga mau meminta maaf. Nah, sedangkan dalam memvalidasi tindakan di sini, nah Bu Santi juga bisa menanggapi bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka berdua dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ingin meminta maaf karena mungkin sudah melakukan kesalahan, sudah menyadari tentang kesalahan mereka, maka mereka mencoba untuk meminta maaf kepada Bu Santi. Nah, di sini juga mungkin dengan adanya rasa ingin meminta maaf, mungkin menggantikan rasa mungkin mereka menyadari juga tentang perilaku mereka, karena biar bagaimanapun mereka siswa dengan guru kan tetap harus dihormati. Guru tetap harus dihormati dan mereka juga dan baik Vivi maupun Natali juga mengakui bahwa perilaku yang mereka itu lakukan tidak sesuai. Nah, sedangkan menanyakan tentang keyakinan di sini melanjutkan kembali apa yang akan mereka. Nah, di sini tentang melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, sedangkan yang pada pertanyaan yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, tentang restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali itu sudah sesuai. Nah, langkah-langkah yang perlu mereka ambil itu yaitu tentang mengusulkan bagaimana. Di situ ada sebuah kalimat usulan yaitu tentang bagaimana sikap atau bagaimana mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan sesama teman sekelasnya. Nah, dari diskusi tersebut juga mereka dapat mengambil suatu tema. Nah, dari suatu tema yaitu tentang penerapan dari keyakinan kelas. Nah, dari penerapan dari keyakinan kelas ini terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah,
lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Nah, dalam kasus di atas, posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani kedua siswa tersebut itu bisa kita mengambil posisi sebagai teman. Nah, di situ kita bisa berinteraksi antara siswa yang siswa keduanya tadi. Mungkin di situ kita juga bisa bertanya atau kita bisa bertanya kepada mereka tentang, dan kemudian jika sudah mendengarkan penjelasan dari siswa tersebut, nah kita juga mungkin bisa mencari solusi yang terbaik, bagaimana caranya agar sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh? Nah, jika Anda sebagai Pak Hasan, nah yang pastinya sikap menyikapi itu sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan juga mau berbagi praktik baik dengan teman. Mungkin itu Ibu Bibel Iya, penyampaian dari saya. Terima kasih Ibu. iya. Terima kasih juga Ibu Helma. Ibu-ibu, tinggal mau Bapak Ibu juga. Ibu-ibu, nanti Ibu Desi tolong dicatat poin-poin utama dari tiap-tiap pendapat yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Untuk Ibu Vira, posisi masih dalam proses di lokasi, jadi nanti beliau dari belakang saja. Sekarang giliran saya dulu terkait dengan kasus yang pertama. Ibu Desi masih amankah, catatkah? Amankah Ibu Desi? Iya. Ibu Desi. Oke, baik. Pendapat saya untuk kasus ini, yang pertama, menurut dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yang pertama adalah pengakuan, di mana Ibu Santi ini mengakui bahwa perilaku dari dua siswi ini bukan saja tidak menghormati Ibu Eni sebagai guru pengganti, tetapi juga tidak menghormati Ibu Santinya. Karena kan Ibu Santi bukan tidak hadir karena alasan apa, tetapi karena memang sakit sehingga digantikan oleh Ibu Eni. Kemudian dua siswi ini juga dalam hal pengakuan ini adalah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Yang kedua, jawaban pertamanya masih di jawaban pertama. Yang kedua adalah penilaian dampak dari perilaku Vivi dan Natalie yang dinilai ini juga termasuk gangguan kelas ya, ibu-ibu, karena berhubungan dengan karakter tidak menghormati guru. Ketiga, perbaikan. Setelah tadi sudah ada pengakuan, kemudian penilaiannya tadi, kemudian perbaikan. Perbaikan di sini mengusulkan untuk bagaimana tadi kesalahan tadi, kekeliruan dari dua siswi tadi, kemudian buat dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi secara tidak langsung bisa kita katakan bahwa dari dua orang tadi bisa merangkul seluruh teman-teman kelasnya yang tadinya dua orang tadi punya sifat atau karakter yang kurang bagus, sehingga memunculkan yang namanya keyakinan kelas, dan kemudian teman-teman kelasnya juga bisa belajar dari mereka berdua. Kemudian yang keempat, kesepakatan. Ibu Santi meninjau perbaikan yang diusulkan dengan Vivi dan Natalie dari yang mereka usulkan, bahwa mereka akan membuat tadi email ya, surat ya, kalau tidak salah itu surat ya,
mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka ingin membuat diskusi kelompok tentang penerapan kelas. Kemudian tindak lanjut dari kesepakatan tadi, Ibu Santi melihat apa yang ingin mereka kerjakan, kemudian tindak lanjut perbaikan apa yang disepakati. Jadi bukan berarti selesai dari pengusulan ide kalau mau memperbaiki kesalahannya tadi dengan cara diskusi kelompok untuk membuat keyakinan kelas, bukan hanya selesai sudah sampai di situ, tetapi harus ada tindak lanjut di mana Ibu Santi juga dan Ibu Eni sendiri juga bisa memberikan dukungan, kemudian memantau situasi. Apakah benar dua siswi tadi melakukan sesuai dengan apa yang mereka sudah rencanakan. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Jadi setiap kegiatan ya pastinya otomatis ada evaluasi ya Ibu-ibu, melibatkan pengamatan di mana di sini kan berhubungan dengan karakter siswanya. Jadi adanya perubahan perilaku. Jadi bukan berarti selesai bikin diskusi, keyakinan kelas sudah disetujui dan sudah ditempel di kelas, kemudian terulang lagi karakter itu ya. Jadi evaluasinya tetap nanti ke karakter, yaitu perubahan perilaku dari Vivi dan Natali dulu, dan tidak akan terulang lagi seperti Vivi dan Natali untuk teman-teman kelasnya, seperti itu. Di sini Ibu Eni juga, Ibu Santi bisa meminta umpan balik dari Ibu Eni. Bagaimana Ibu Eni, dua siswi ini apakah sudah perubahan perilakunya sudah tercapai atau belum, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, untuk yang kedua ini yang diajukan oleh Vivi dan Natali ini positif ya Bapak Ibu-ibu, karena memang mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Kalau kita lihat mereka bikin diskusi kelompok. Kalau sebenarnya kalau memang mereka berdua yang salah, berarti tinggal mereka berdua perbaiki saja dengan Ibu Eninya. Tetapi dengan pemikiran yang matang ke depan, karena dengan arahannya Ibu Santi, akhirnya mereka membuat diskusi kelompok yang dimana langkah ini sangat positif, karena mereka tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan perubahan perilaku kepada teman-temannya. Apabila nanti seketika ada posisi bukan hanya Ibu Eni, tetapi Ibu guru atau Bapak guru lainnya yang digantikan, tidak ada atau tidak terulang lagi perilaku yang tidak baik, karena sudah ada keyakinan kelas yang nantinya akan dibuat. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama partisipasi dari guru, kemudian ada evaluasi dan juga tindak lanjut. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Untuk Ibu Eni sendiri, seperti yang sudah kita baca di kasus pertama, Ibu Eni ini sangat ramah ya, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua, ibu-ibu ramah karena beliau tidak langsung marah, tetapi pergi, tegur, malah bilang lagi. Katanya sangat yang tadi mungkin beta sempat blog, yaitu tolong bantu ibu ya, itu sudah merupakan kata yang sangat positif, dan menurut saya sendiri sudah sangat baik sekali kalau sebagai seorang guru yang kalau kita kaitkan dengan kita yang sekarang dan juga di Indonesia Timur ini, kalau ibu guru yang seperti Ibu Eni ini 1:1000 mungkin. Kalau mereka sudah mempelajari guru penggerak, mungkin sudah mulai belajar
bagaimana berpusat atau berpihak pada murid. Tetapi kalau di Indonesia Timur sendiri kan ibu-ibu sudah menjumpai notabene dari siswa-siswi yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian di posisinya Ibu Eni ini menurut saya sebagai pembimbing, karena beliau tidak langsung marah, tetapi malah seperti pembimbing ya, kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Lupa ibu-ibu. Jadi kalau untuk posisi pembimbing ini alasannya adalah yang tadi pertama Ibu Eni mendekati dari 2 orang tadi, kemudian ramah dan bersahabat. Jadi tidak langsung marah. Kalau kita lihat membaca sekilas itu Ibu Eni tidak langsung marah. Kemudian fokus pada perbaikan. Jadi Ibu Eni ini sudah paham apa yang mau dilakukan oleh beliau untuk 2 orang ini. Jadi beliau tidak memikirkan bahwa selesai marah sudah selesai. Tapi beliau memikirkan sampai ke arah depannya, yaitu dengan memperbaiki perilaku Vivi dan Natali tersebut. Tidak memikirkan langsung dihukum. Jadi beliau lebih mengajarkan bahwa lebih baik kita mendekati, kemudian berbicara dengan baik-baik dulu. Kalau bahasa yang orang bilang ketong bicara baik-baik dulu. Kalau sutar bisa ya sudah, berarti ambil tindakan yang lain lagi, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab. Setelah tadi begitu mereka Ibu Eni melaporkan ke Ibu Santi dan Ibu Santi memanggil, kemudian mereka menyadari bahwasannya karakter mereka itu kurang bagus, ya berarti Ibu Eni sendiri ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk mereka berdua mengambil tanggung jawab dari tindakan mereka. Bukan hanya untuk mereka sendiri berdua, tetapi Ibu Eni ini juga memikirkan untuk teman sekelasnya. Karena kalau hukuman untuk 2 orang berarti tidak berdampak untuk yang lain. Mereka mungkin melihat, tetapi kadang kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ini lebih baik bersama. Jadi kalau cuman 1, 2 orang, yang lain tertawa saja. Jadi seperti yang saya sendiri alami itu, ketika kita kasih hukuman buat 1 orang, teman yang lain tertawa. Jadi tidak ada rasa kayak apa yang kita contohkan di depan itu sebagai sesuatu yang harus dipelajari, tetapi mereka menganggapnya sebagai lelucon saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau kita menjadi pahasan untuk kepala sekolah ya, jadi sini kita posisi sebagai pahasan. Kalau saya sendiri sebagai kepala sekolah, itu berarti saya memberikan apresiasi kepada Ibu Santi dan juga Ibu Eni. Karena mereka mendisiplinkan siswa dengan caranya mereka, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan siswanya dan juga memikirkan ke depannya, supaya mengajarkan mereka disiplin positif. Jadi tidak langsung hanya hari itu saja selesai, sudah habis, nanti ke depannya mereka tidak memikirkan sampai ke sana, tetapi karena dengan inisiatif dari Ibu Santi dan juga arahan sampaian dari Ibu Eni, sehingga disiplin dari siswa ini bukan hanya untuk mereka berdua tetapi juga untuk bersama. Kemudian adanya dukungan, ya sudah pasti tentu kepala sekolah sebagai fasilitator kalau dalam kondisi seperti ini antara siswa dengan guru. Jadi beliau harus menengah apabila ada dalam posisi seperti ini, tidak boleh memihak kepada siapapun, mencari solusi yang terbaik. Kalau memang tujuannya Ibu Santi dan Ibu Eni itu memang baik, berarti harus didukung kalau untuk kepala sekolah. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan dari kasus pertama 4 pertanyaan. Ibu Desi amankah atau beta bicara terlalu cepatkah?
Ibu Desi. Iya Ibu, tadi lupa mati hidupkan mikrofon. Jadi sudah, jadi tadi dari saran pendapat dari ketiga teman mengenai kasus yang pertama itu sudah ini yang pertama menstabilkan identitas yang tadi terus yang kalau selanjutnya tindakan kelas, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan juga persahabatan yang diambil untuk bagaimana mencari solusi dalam menangani kasus terhadap anak perbuatan yang dilakukan oleh Vivi dan Natali. Selanjutnya posisi yang diambil oleh Bu Eni, terus kesepakatan meminta maaf itu sudah, perubahan perilaku untuk akan mengulang kesalahan mereka itu kembali atau tidak. Jadi selanjutnya dari sisi positifnya guru juga akan jangan sampai hal itu terulang. Jadi ini sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Jadi selanjutnya untuk tidak membuang waktu lagi, kita melengkapi ke studi kasus yang kedua. Jadi selanjutnya ini nanti akan selanjutnya kita lengkapi, baru kita ambil yang paten untuk katong presentasi di pertemuan selanjutnya nanti. Siap, mantap Ibu Desi. Oke, katong lanjut ke kasus kedua. Bisa kah? Bisa. Waktu tidak mengharuskan kita menunggu. Ya, siap. Sudah tampil kah Ibu-ibu? Sudah Ibu, sudah. Siap. Oh, sudah Ibu Jadi kasus yang kedua tentang Sabrina yang bangun terlambat, kemudian sampai di gerbang itu ternyata dia baru sadar kalau dia menggunakan sepatu hitam, tidak menggunakan sepatu hitam seperti peraturan sekolah. Kemudian ada Bapak Lukman yang memperhatikan bahwa sepatunya itu tidak berwarna hitam, warnanya coklat. Tapi Sabrinanya di sini berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman sendiri ini menanyakan. Jadi di sini ada yang namanya validasi ya Ibu-ibu. Jadi Sabrina mengutarakan kenapa tidak menggunakan sepatu. Pak Lukman juga memvalidasi peraturan sekolahnya seperti apa kepada Sabrina ya. Kemudian Sabrinanya juga menjawab sepatunya harus warna hitam, namun karena terburu-buru jadi dia salah menggunakan sepatu yang warnanya coklat, karena kita tahu sendiri apalagi kalau coklat tua dikiranya hitam ya. Terus kemudian selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, dia tidak bisa balik untuk tukar sepatu karena posisi rumahnya jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan dan berlaku mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Ya, jadi itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Pak Lukman. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu ini yang kita sadaris ya Ibu-ibu untuk apa yang dikatakan oleh Bapak. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tetap dengan bersikukuh, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini saya tebalkan lagi ya Ibu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Ada kata malu, Ibu-ibu. Lebih banyak berdiam diri di kelas. Ini juga ya jadi poin, berdiam diri di kelas.
Ya, ini untuk pertanyaannya tadi, pertanyaannya ada 3. 3. Ini pertanyaannya 3 ya, Ibu-ibu ya? 3 Iya, atau? dalam kasus data sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Pertanyaannya 3. Ya. Oh ya, oke, siap. Jadi pertanyaannya ini Ibu-ibu, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Baik, Ibu-ibu silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Angkat tangan dulu ya Ibu-ibu, kita membiasakan di room daring. Ya, silakan Ibu Sumarni. Baik, terima kasih Ibu Desi. Ibu-ibu yang lain mohon matikan ya, matikan biar kita Ibu dengar Kimel, Ibu terima Sumarni, kasih. suaranya Ibu Sumarni saja. Ya, yang pertama Baik. dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Menurut saya, posisi kontrol Pak Lukman adalah penghukum. Karena kita lihat dari kata-kata yang tadi Ibu sudah sudah garis bawahi, ada kalimat-kalimat yang tidak enak didengar tuh, karena dibentak. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Jadi beliau ini sebagai penghukum, karena menyuruh Sabrina untuk membuka sepatunya dan belajar tanpa memakai sepatu. Kemudian indikatornya itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, jari-jari menunjuk, menghardik, nah itu. Jadi kalau kita ambil dalam kehidupan kita di Indonesia Timur ini, memang itu kalimat yang nantinya membuat siswa jenuh terhadap kita kalau tiap hari kita ulang seperti itu. Nah, kalau kita di sini ya sudah, saya sudah terlambat lah, sing ikut peraturan sekolah, saya sudah salah lah, terlambat lah, pakai sepatu warna lain lah. Nah, seperti itu sehingga siswa kita itu dia merasa takut. Nah, itu pertama dia takut. Nah, kemudian ketika dia dibentak, terus disuruh buka sepatu, memang ya kita punya anak-anak ini malu untuk jangan sampai dia ditertawakan oleh teman-temannya. Makanya dia lebih baik berdiam diri di dalam kelas. Kemudian bila Bapak Lukman mengambil mana ya? Oke, yang berikutnya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan seperti apakah yang dilakukan Sabrina? Jelaskan. Ya, yang pertama, kalau Pak Lukman itu sebagai manajer, Pak Lukman itu seharusnya bertanya kepada Sabrina. Yang pertama, Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik, tapi warna yang sepatu yang kamu pakai itu tidak sesuai aturan. Seharusnya kan beliau bertanya seperti itu. Yang berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah yang ada sekarang nih? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi Pak Lukman itu tanya dia,
kira-kira bisakah Seng? Bisa atau tidak kamu memperbaiki supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Yang ketiga, apa yang kamu yakini di dalam kelas gitu. Jadi di mereka punya kelas itu mungkin berdasarkan keyakinan kelas yang mereka buat itu. Ya. Yang berikutnya, bila saya sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Gitu. Ya. Jadi ada nilai kebajikan. Yang pertama, dia harus disiplin karena datang terlambat. Kemudian dia harus bertanggung jawab. Si Sabrina tadi harus mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan kasus sepatu tadi. Nah, bagaimana kita menyikapi hal langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Karena Pak Lukman tadi itu sebagai penghukum, maka sebenarnya Pak Lukman itu harus menerima, kalau saya Pak Lukman itu harus menerima alasan daripada siswa tersebut. Gitu. Lalu nanti Pak Lukman itu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas mereka. Nah, itu. Kasus ini saya pernah dapatkan di sekolah saya mengenai pakaian yang dipakai oleh siswa. Nah, ketika ada guru yang bertanya kepada siswa, dia katakan begini, Bu, kemarin saya bermain, lalu kancing baju saya itu terlepas 2. Nah, itu terlepas 2 sehingga saya pulang tidak sempat lagi, Bu, untuk menjahit. Kemudian saya sudah mencucinya gitu. Seharusnya teman saya itu dia harus memahami kondisi daripada anak tersebut. Tetapi dia tidak, dia sebagai penghukum, dia langsung menarik baju, menarik siswa itu, dia suruh pulang gitu. Suruh pulang dan bajunya sobek. Seharusnya dia tidak boleh seperti itu. Dia sebenarnya dia harus sebagai teman, kemudian dia sebagai manajer, sehingga siswa itu yang pertama dia tidak membenci gurunya. Gitu. Nah, ketika dia menangis di depan gerbang, maka saya hampiri dia, saya berikan dia, karena kebetulan juga saya ini guru piket hari itu, sehingga saya memberikan dia keringanan. Besok atau minggu depan tidak boleh lagi untuk memakai baju yang tidak sesuai dengan aturan kita. Ya, mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu Sumarni. Jangan lupa Ibu Desi catat poin-poin utamanya ya. Oke, silakan Ibu Desi atau Ibu Helma yang mau duluan. Oh, Ibu Helma. Ibu Helma dulu ya, Ibu Desi ya. Ada angkat tangan. Mohon maaf. Silakan Ibu Helma. Ya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kasus kedua, yaitu tentang ketaatan terhadap peraturan sekolah. Nah, di mana pada kasus kedua ini melibatkan Sabrina, seorang siswa yang terlambat dan tidak mengenakan sepatu sesuai peraturan sekolah. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jadi, sikap atau tindakan yang diambil oleh Bapak Lukman itu yaitu Bapak Lukman mengambil posisi yang ketat dalam menegakkan peraturan. Salah satu yang kedua juga Bapak Lukman ketegasan terhadap aturan. Jadi Bapak Lukman ini tetap konsisten dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi
peraturan yang dibuat oleh sekolah, misalnya kalau dalam sekolah sudah membuat peraturan tentang seragam, misalnya kalau misalnya dari hari Senin biasanya kalau kita sekolah SD itu kan biasanya menggunakan seragam putih merah. Nah, kalau hari hari Kamis biasanya batik, hari Jumat itu olahraga, dan hari Sabtu itu biasanya pramuka. Jadi jika sudah ditentukan oleh sekolah peraturan-peraturan seperti itu, maka sebagai siswa itu harus menaati. Tetapi jika ada yang melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah, pastinya akan ditegur. Nah, jadi sikap yang diambil oleh Pak Lukman itu sudah memang sesuai karena di situ juga beliau menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi dalam sikap yang tegas itu juga bisa membuat seorang siswa itu sadar bahwa peraturan itu harus sikap yang ketegasan siswa terhadap aturan itu agar siswa itu menyadari bahwa setiap aturan yang sudah dibuat harus dijalankan, tidak boleh melanggar. Jika melanggar otomatis sudah tahu sanksinya. Nah, jadi mungkin seperti itu sikap yang diambil oleh Bapak Lukman sudah sesuai karena beliau juga mungkin menaati sesuai dengan membuat aturan beliau juga mungkin mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Nah, mungkin juga dalam ini Bapak Lukman mungkin ketidakpahaman tentang situasi dari Sabrina. Nah, jadi sekalipun Sabrina sudah menjelaskan tentang alasannya bagaimana sampai ia bisa menggunakan atau sudah melakukan kesalahan dalam menggunakan atribut yaitu seperti sepatu, atribut sekolah. Nah, Sabrina sudah mencoba untuk menjelaskan situasinya, tetapi Bapak Lukman tetap untuk mempertahankan penegakan aturannya. Nah, mungkin dengan begitu agar siswa tersebut juga bisa sadar dan bisa merubah tentang kedisiplinan yang harus dia jalankan. Karena kalau misalnya apabila kita ketemukan siswa seperti itu, apalagi di sekolah SD, biasanya kan namanya anak-anak SD ini kan orang bilang masih dalam sekolah dasar, artinya membimbing itu mulai dari dasar. Jadi apabila kita dari sekolah dasar, kita tidak terapkan sikap disiplin yang kuat, otomatis sampai ke sekolah selanjutnya juga mereka belum bisa sadar. Karena dalam hal ini kalau kita dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal yang buruk dan sampai kapanpun sikap itu akan berlanjut. Jadi sikap tegas itu memang bagus supaya agar siswa tersebut itu tumbuh kesadaran dalam diri, tumbuh disiplin dalam diri. Nah, sehingga tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Nah, tetapi kalau kita lewat dalam hal ini berarti kan siswa juga bisa menganggap bahwa bikin saja, pakai saja, kan tidak ada aturan atau tidak pernah ditegur. Tetapi kalau dengan sikap seperti itu, pasti juga siswa akan sadar. Satu kali mungkin belum, 2 kali, 3 kali pasti siswa tersebut akan sadar. Nah, kesadaran itu datangnya dari diri. Jadi kalau memang kita terus membimbing, kita terus untuk berbicara kepada mereka, pasti suatu kelak mereka akan sadar. Nah, yang kedua yaitu bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang dikatakan manajer, apa yang dikatakannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan oleh Sabrina. Nah, pertanyaan yang mungkin diajukan oleh Bapak Lukman jika mengambil posisi sebagai manajer itu yang lebih empati. Nah, jika Bapak Lukman mengambil pendekatan yang lebih empati sebagai seorang manajer, mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah,
pertanyaan itu berupa, Sabrina, apa yang membuatmu terburu-buru dan membuatmu salah memilih sepatu hari ini? Nah, jadi mungkin karena terburu-burunya atau mungkin karena waktunya sudah tidak memungkinkan pada waktu sekolah, karena mungkin bangunnya kesiangan atau mungkin ada terlambat alasan tertentu, mungkin karena buru-buru akhirnya karena mungkin lagi tidak ada sepatu yang lain, apa yang ada di depannya mungkin Sabrina menggunakan. Nah, apakah ada alasan khusus mengapa kamu tidak bisa kembali ke rumah? Nah, mungkin alasan Sabrina mungkin takut atau mungkin karena memang sepatunya hanya satu. Jadi kalau mungkin pikirnya Sabrina kalau misalnya kembali ke rumah juga kalau sepatu lain tidak ada kan tidak mungkin bisa mengganti sepatu yang berbeda warna. Mungkin pikiran dari Sabrina ya tetap saja di sekolah. Sekalipun mau kembali ke rumah juga tetap masih dalam hal yang sama, tidak bisa untuk mengganti sepatu yang baru. Mungkin keadaan atau mungkin ada hal lainnya. Itu yang membuat Sabrina mungkin keberatan untuk kembali ke rumah. Nah, mungkin juga kita dapat melihat juga dari faktor ekonomi. Nah, dan pertanyaan ketiga, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa harus memberi hukuman yang keras? Nah, mungkin kita dalam hal ini kita bisa mengambil suatu cara. Nah, suatu cara itu dalam arti kita membimbing Sabrina. Nah, membimbing Sabrina itu kita memberikan arahan-arahan yang positif. Nah, arahan-arahan yang positif. Nah, karena dengan arahan-arahan yang positif, pastinya anak itu juga bisa berpikir yang lebih baik. Mungkin kita bisa berbicara secara langsung, istilahnya berbicara empat mata, dari hati ke hati. Kita berbicara secara langsung, kita memberi bimbingan, kita menjelaskan, kita berdiskusi, kita berkolaborasi dengan beberapa pertanyaan mungkin. Nah, di situ kan mungkin dengan adanya pertanyaan yang kita sampaikan buat Sabrina, mungkin Sabrina juga bisa memberi jawaban yang pas dan alasan yang sesuai kenapa bisa sampai melanggar aturan yang sudah ditentukan di sekolah seperti menggunakan sepatu yang salah warna. Ya. Begitu Ibu. Mungkin juga karena dengan kita bersikap empati, apalagi bagaimana kita itu membimbing dia berbicara dengan bahasa yang bagaimana sehingga bisa membuat dia untuk bisa berterus terang. Nah, jika anak tersebut atau Sabrina sudah bisa menyampaikan keluh dari apa yang dia rasakan, mungkin dari situ kita bisa untuk mengambil suatu cara dengan cara menyampaikan atau kita memberi semangat, kita memberi motivasi yang terbaik untuk Sabrina. Ya. Mungkin itu Ibu jawaban dari saya. Oke. Ya. Cukup Ibu Helma? Iya Ibu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Helma atas pendapatnya. Silahkan Ibu Desi lanjut. Oke, terima kasih Bu Helma dengan penjelasannya yang sangat panjang sekali. Iya Ibu Desi, Ibu Pi. Jadi dalam kasus saudara Pak Lukman, mungkin kita sebagai guru hal ini bukan hal yang tabu lagi dan masalah ini sampai sekarang tetap menjadi masalah yang akan kita setiap hari. Jadi di sini dalam posisi kasus di atas Pak Lukman sebagai indikatornya, beliau tetap menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Itu menurut kita. Jadi beliau kalimat indikatornya beliau tetap
mematuhi peraturan yang dimana menggunakan sepatu hitam itu merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tetapi kita juga tidak perlu, kita harus membawahi sekarang seiring dengan perkembangan abad 21 terus menghamba kepada murid. Jadi peraturan-peraturan ini di sini juga perlu kita sudah banyak disalahgunakan. Toh? Jadi di situ kadang-kadang pada hari-hari tertentu anak dengan pengennya dia untuk orang bilang gaya-gayaan ya. Jadi dia bisa menggunakan atribut, mungkin dia memiliki sepatu yang lain di rumah, dia bisa menggunakan mengpadu-padankan dengan seragam olahraga, itu juga salah satunya. Jadi di sini aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu dapat kita perbarui nanti bahwa aturan itu baku. Jadi di mana di sini menggunakan sepatu hitam jadikan acuan bahwa anak itu tidak boleh ada yang melebihi. Jadi kita dapat mengetahui sekalipun standar. Makanya kalau orang Banda ada yang bapaknya pegawai, ada bapaknya kerja di kapal. Jadi itu standar ekonomi juga menjadi salah satu. Kadang-kadang anak dia tidak bilang saja beta sepatu basah. Padahal itu memang sudah menjadi keinginan dia, kita mau pakai sepatu ini dulu. Nah, supaya menampilkan kepada temannya. Jadi itu juga bisa menimbulkan kecemburuan dari teman yang lain. Jadi dalam hal ini teman-teman yang lain juga yang tidak memiliki barang seperti dia, mereka akan minder. Jadi peraturan yang diambil oleh Pak Lukman itu untuk bagaimana kepada Sabrina, peraturan harus kita sebagai guru harus mendikte kepada anak tersebut harus pakai sepatu hitam, toh. Jadi kalau kesalahan yang dia timbulkan, misalkan tadi yang sudah disampaikan oleh, misalkan terjadi sepatunya basah atau itu bisa jadi catatan. Sudah hari ini saja Pane boleh pakai. Jadi selanjutnya tidak lagi. Toh itu mungkin indikator yang kita ambil. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sumarni tadi, yang penting kita menegaskan kepada anak tersebut, siapapun dia nanti, bukan kepada Sabrina satu saja, Sabrina yang lain. Yang penting tidak menyakiti fisiknya dan juga menjadikan dia trauma. Jadi dalam kasus di atas, misalkan Pak Lukman mengambil sepatunya dengan membiarkan dia tanpa menggunakan sepatu. Jadi itu kan sudah menyakiti fisikisnya dia menjadi trauma. Ketika dia lihat Pak Lukman, itu akan menjadi satu guru ini sudah yang bikin beta malu di hadapan teman-teman yang lain, toh, supaya hal itu tidak akan terjadi untuk anak-anak didik kita. Tetapi di samping kita bisa membimbing mereka, dan juga kita harus memberitahukan kepada Sabrina ataupun yang lain bahwa di sekolah ini kita menggunakan peraturan yang mana kita hanya boleh menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Jadi itu indikator yang pertama. Jadi kita ambil di sini mengenai sikap yang diambil oleh Pak Lukman, yaitu peraturan, beliau menaati tentang peraturan sekolah. Jadi yang pertama kita harus bawahi bahwa peraturan sekolah, dan yang berikutnya bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dikatakannya pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina. Jadi di sini pertanyaan yang akan diajukan kepada Sabrina ketika dia sampai ke sekolah, dan juga kita akan menanyakan kepada dia, kenapa Anda menggunakan sepatu ini? Pastikan ada alasannya yang sudah disampaikan oleh Sabrina. Jadi misalkan, oh iya Pak, kemarin beta ke sekolah pulangnya kehujanan. Itu salah satu alasan yang signifikan yang mungkin jadi acuan untuk anak. Jadi selanjutnya ada juga mungkin dari faktor ekonomi. Mungkin dia bilang, iya Pak, sepatuku, kenapa Sabrina tidak pertanyaan seperti apa? Kenapa Sabrina tidak menggunakan sepatu hitam? Kalau dari segi ekonominya, iya Pak, kemarin pada saat saya pulang sekolah, sepatu saya mungkin faktor lama, jadi sehingga menyebabkan
sobek sedikit. Jadi untuk kembali menggunakan lagi saya malu. Jadi mungkin dalam beberapa hari saya menggunakan sepatu pengganti dan selanjutnya mungkin orang tua saya akan membelinya. Jadi saya akan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah, saya akan menggunakan sepatu hitam. Jadi itu menjadikan catatan tersendiri. Misalkan dalam segi ekonomi, yang satunya kalau hujan berarti butuh dikeringkan, sedangkan kalau rusak berarti dia harus membeli yang baru atau diperbaiki. Jadi itu butuh waktu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh Bapak Lukman jika beliau mengambil posisi sebagai manajer atau penanggung jawab. Jadi membuat pertanyaan jangan sampai menghakimi anak tersebut sehingga beliau besoknya akan menjadi takut atau sungkan untuk ke sekolah, sehingga kadang-kadang kan ada orang tua yang bisa terima, kadang-kadang ada orang tua yang tidak bisa terima, yang bisa langsung mendatangi sekolah. Beta di sini sebagai pimpinan, jadi di sini banyak sekali ketika kita salah dalam pengucapan saja akan jadi polemik untuk katong. Jadi mereka untuk mendatangi orang tua yang sampai kadang-kadang sampai masuk di dalam sekolah lain, dapat di jalan atau di luar. Ibu, kenapa ini ibu kemarin usir beta pun anak dan seperti apa. Jadi kita harus melihat dari sisi ekonominya juga. Jadi itu jadikan pelajaran dengan kita belajar di dalam CGP ini, dalam mengikuti pendidikan CGP. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadikan pelajaran untuk kami, menjadi solusi untuk kami bagaimana jika kita berada dalam posisi tersebut. Jadi pertanyaan seperti apa yang akan katong ajukan. Jadi itu yang berikutnya, kira-kira Anda kepala sekolah tersebut nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan yang kita ambil harus sepatu berwarna hitam. Jadi yang pertama itu supaya ketika tidak ada yang, jadi untuk ukuran ekonominya dalam setiap sekolah itu semuanya sama. Jadi tidak ada yang, misalkan contoh di sini dari kita, misalkan Ibu Helma Punglaki di Landen begitu dulunya ya, di Landen begitu. Jadi kan faktor ekonominya juga dari masing-masing anak itu berbeda. Jadi kan orang tua yang punya uang berarti dia bisa membeli apa yang dia mampu. Sedangkan yang tidak mampu itu akan menjadi minder sendiri. Jadi nilai kebajikan yang ditunjuk itu bahwa harus peraturan sekolah harus tetap berwarna hitam supaya tidak ada kesenjangan ekonomi di sini. Jadi semuanya sama. Misalkan Ando rame-rame, hitam list putih gitu. Supaya kan sama. Keseragaman sekolah juga didapat. Jadi juga kesenjangan di kelas juga tidak terjadi. Yang berikutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh dalam kasus Pak Lukman di sini? Jika saya sebagai kepala sekolah dalam menyikapi aturan yang diambil oleh Pak Lukman, kita akan melakukan coaching dengan Pak Lukman, yaitu tentang kasus tersebut, bagaimana cara menangani anak, terus yang baik, memberikan sedikit arahan-arahan yang kepada mereka. Jadi setiap anak itu kita harus pelajari dulu kasusnya, kenapa sampai hal itu dia terjadi. Jadi tidak perlu kita akan menjasti bahwa yang Pak Lukman ambil itu benar. Jadi kita akan menyikapi dulu, kita selanjutnya katong akan menyampaikan oleh Pak Lukman, Pak mungkin alasannya barangnya rusak dan orang tuanya belum memiliki uang untuk membeli sepatu pengganti. Jadi kebetulan ada yang itu, jadi dia biarkan dulu dia menggunakan itu sampai kita melakukan kesepakatan dengan anak tersebut, dengan si Sabrina tadi. Jadi untuk si Sabrina tadi kita memanggil, kita melakukan pertemuan, bukan hanya kepala sekolah saja. Jadi bisa juga kita hadirkan antara Sabrina, Pak Lukman, dan juga kepala sekolahnya di situ. Jadi kita melakukan supaya tidak ada yang misalkan kesenjangan yang terjadi. Misalkan Pak Lukman bilang, di kali dia baku ini dengan kepala sekolah, jadi peraturan yang sudah disepakati akhirnya bisa dilanggar. Jadi kita datangi Pak Lukman, kita datangi kepala sekolah dan juga si Sabrina tadi. Selanjutnya kita melakukan kesepakatan. Bagaimana Sabrina, kapan kamu memiliki, kamu berikan waktu sampai kapan bahwa bisa
mengadakan pengadaan sepatu baru lagi, atau berapa harinya sepatumu bisa kering supaya bisa digunakan lagi. Atau Sabrina bilang, iya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sudah saya buat. Jadi dalam kasus ini kita menyikapi juga dengan bijak supaya ada enak di situ, antara menyenangkan antara Pak Lukman, kepala sekolah, dan juga si Sabrina tadi, seperti yang yang dikatakan bahwa Ibu Helma tadi, kita membimbing si Sabrina dengan arahan yang positif. Selanjutnya kita juga memberikan motivasi kepada Sabrina sehingga dalam hal ini dia tidak minder. Jadi semua pertanyaan, semua jawaban yang diberikan oleh teman-teman itu bagus. Selanjutnya nanti baru kita rampungkan yang mana yang akan kita ambil, kalimat yang mana yang akan kita ambil. Mungkin itu saja yang himbauan sedikit dari Beta, lebih dan kurangnya Beta mohon maaf. Silakan kembalikan ke Ibu Female. Oke, baik Ibu Desi, terima kasih. Teman-teman sekalian, ibu-ibu, tadi sudah disampaikan dari Ibu Sumarni, Ibu Desi, dan Ibu Helma. Sekarang giliran saya. Tidak jauh beda dengan ibu-ibu sekalian, bahwasannya apa yang terjadi di kasus kedua ini. Kalau saya kembali lagi lihat kasusnya, ada poin-poin yang perlu kita pahami. Dari awal poinnya saja dari awal ceritanya saja kita bisa tahu bahwa kejadian Sabrina ini baru terjadi. Baru terjadinya itu baru 1 kali. Karena ada kata Sabrina hari itu bangun terlambat. Jadi kemungkinan sebelumnya dia tidak pernah bangun terlambat. Kalau di dalam kasus ditulisnya Sabrina sering terlambat. Nah, itu kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Lukman itu sesuatu yang mungkin sudah mendidik tetapi belum mendapatkan tindakan yang pas untuk bisa mendisiplinkan Sabrina. Jadi setelah saya baca-baca lagi, ada kata hari itu, berarti secara tidak langsung si Sabrina ini hari itu terlambat. Jadi dia baru saja itu maksudnya baru pertama kali terlambat. Dia terburu-buru sampai di sekolah. Karena terburu-buru tadi dia menggunakan sepatu, Bapak Ibu di sini warnanya coklat, ibu-ibu coklat ya. Coklat itu kadang ada yang coklat tua, yang kadang kalau kita lihat dari kejauhan itu warnanya hitam. Jadi ini murni memang kekeliruan dari si Sabrinanya, bukan kesengajaan. Ya, jadi di paragraf pertama ini kita bisa tahu bahwa si Sabrinanya ini tidak sengaja untuk menggunakan sepatu berwarna coklat. Kemudian pertanyaan pertamanya tadi, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Kalau menurut saya, ibu-ibu, Pak Lukman ini seperti orang yang kaku, menganggap peraturan itu di atas segalanya. Jadi kalau sudah ada tempel peraturan, siapapun itu, mau siswa yang sudah berulang, mau siswa yang pertama kali melakukan kesalahan, itu diratakan. Nah itu, kalau bahasa yang kerennya ya ibu-ibu, itu otoriter. Jadi Pak Lukman ini termasuk guru yang otoriter, di mana indikatornya itu adalah terlalu ketat dengan peraturan. Karena terlalu ketat dengan peraturan, empatinya berkurang. Jadi di situ indikatornya adalah ketaatan yang berkurang, ketaatan yang terlalu ketat dengan peraturan, sedangkan empatinya berkurang. Jadi beliau tidak mau tahu apakah dia baru pernah melakukan kesalahan, apakah dia sudah berulang, disamaratakan sesuai dengan peraturan sekolah yang sudah ada. Kemudian pengambilan keputusan ya, kalau menurut saya pengambilan keputusan secara sepihak. Kalau memang hari itu beliau adalah guru jaga, kalau setahu saya guru jaga itu bukan satu orang saja satu hari, pasti ada beberapa orang.
Sebaiknya jangan mengambil keputusan secara sepihak, karena memang kebetulan Pak Lukmannya yang menemukan si Sabrina, jadi Pak Lukman secara sah saya yang berhak menghukum si Sabrina, begitu. Terus yang keempat itu adalah fokus pada hukuman. Jadi Pak Lukman ini lebih fokus karena tadi ya, dia terlalu ketat dengan peraturan, jadi fokusnya hukum. Siapa yang lewat di muka situ terlambat, berarti siap terima hukuman. Jadi di mindsetnya beliau adalah hukuman. Jadi beliau menjalankan peraturan sekolah itu sebagai hukuman. Memang benar apabila siswa-siswi kita melakukan kesalahan, memang kita memberikan hukuman. Tetapi kita bisa lihat dari dasarnya dulu. Seperti yang ibu-ibu tadi sudah singgung, itu sangat luar biasa, memang benar sekali. Kemudian menurut saya otoriter ini lebih berdampak negatif pada siswa. Karena nanti siswa itu seperti tadi, dia malu karena disuruh buka sepatu seharian sampai pulang sekolah, ya. Kemungkinan sampai di pulang sekolah Bapak Ibu, ibu-ibu. Jadi otoriter menurut saya lebih ke negatif apabila diterapkan untuk siswa-siswi di sekolah. Kemudian yang kedua tentang posisi Pak Lukman sebagai manajer. Jadi Pak Lukman apabila sebagai manajer, posisinya itu apabila menemukan si Sabrina yang kalau saya lihat dari kasusnya baru pertama kali melakukan kesalahan, seharusnya dibina dulu. Jadi pembinaan dilakukan pertama, karena saya kebetulan adalah staf kesiswaan, di mana kita Wakasek kesiswaan dan staf kesiswaan di SMK 3 itu punya prosedur ya ibu-ibu, prosedur untuk sampai ke tahap Wakasek kesiswaan itu ada prosedur, karena siswa itu ditangani dari dasar, ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, kemudian naik ke atasnya lagi nanti ada guru jaga yang melihat mereka setiap harinya, guru jaga yang berbeda-beda. Jadi ada prosedurnya. Apabila melakukan 1 kali dibina dulu, 2 kali tetap dibina, ya. Selain dari pembinaan, kalau memang sudah melebihi batas dari kemampuan, berarti kita melakukan yang namanya pendekatan, ya. Jadi Bapak Ibu, pembinaan menurut kita sudah tidak bisa. Jadi kita melakukan pendekatan dengan siswanya secara bisa dengan pribadinya, jadi tanpa siapapun. Jadi kalau memang di dalam kesiswaan atau guru jaga mungkin ada yang punya kemampuan, kompetensi di bidang berbicara dari hati, itu lebih bagus ibu-ibu. Karena pengalaman yang saya alami, itu ternyata siswa yang terlambat itu karena banyak sekali yang mereka alami. Ada yang memang benar kalau kita di SMK 3 itu jauh, jadi terkendala ekonomi, mau pergi harus jalan kaki. Tetapi mereka kurang memanage waktu. Bangunnya jam 7 baru jalan kaki ke sekolah. Ibu-ibu yang di Banda mungkin bisa tahu bahwa SMK 3 itu kalau dari posisi rumahnya yang ada di Nusantara, Kampung Baru, itu sangat jauh sekali. Jadi kalau mereka jalan jam 7 itu sampai kalau jalan kaki saja itu 15 sampai 20 menit. Jadi sampai itu sudah posisi terlambat karena kita masuknya 7.15. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh ibu-ibu, kita tidak harus melihat sisi mereka melakukan kesalahan, memang harus juga dilihat, tetapi kita harus menggali lagi apakah benar siswa ini sengaja melakukan itu ataukah memang ada alasan lain. Jadi menurut saya Pak Lukman ini apabila sebagai manajer harusnya melakukan pembinaan dulu, pembinaan dari guru jaga, kemudian pembinaan dari wali kelasnya, kemudian naik ke tahap selanjutnya karena kita di sana ada ketua jurusan, kita kembalikan ke ketua jurusannya dulu. Kemudian baru naik ke tahap selanjutnya yaitu Wakasek. Kalau memang sudah fatal sekali, kita sampaikan ke pimpinan kita. Kemudian kita cari solusi yang terbaik untuk bisa mendapatkan jalan
bagaimana kita melakukan tindakan apa untuk siswa ini agar dia bisa berubah, seperti itu. Kemudian pertanyaan apa yang akan dikatakannya ya? Pertanyaannya seperti karena dia sudah terlambat ya ibu-ibu, jadi memang benar dia sudah terlambat. Jadi sebaiknya kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang positif. Terima kasih Sabrina sudah datang ya, walaupun dia terlambat. Saya pernah melakukan itu untuk siswa saya. Waktu itu saya guru jaga, dia datang sudah jam 8. Jadi benar-benar sudah terlambat sekali, tetapi begitu saya jemput dari gerbang itu, "Selamat datang Nak, kenapa terlambat?" Nah gitu. Jadi ada yang tadinya dia dari sana itu dia lari, sudah takut karena pasti pikirannya adalah dihukum ini, terlambat ini dihukum. Jadi pada saat saya mengatakan kata itu, mukanya dia yang tadinya karena dia lari ya dari ujung jalan tuh, dia langsung, kok ibu guru sambut beta ini? Ya, jadi ada yang tadinya dia ragu-ragu untuk masuk, akhirnya dia masuk Ibu untuk kan kita tahu banyak siswa kalau sudah terlambat mau masuk kah, ya kalau orang Bandung bilang mau masuk kah, terada kah, begitu. Jadi ada apa sih namanya? Mungkin bagi mereka itu hal yang bagi kita hal yang kecil, tetapi bagi mereka, "Terima kasih Ibu sudah sambut saya walaupun saya terlambat," seperti itu. Itu yang mungkin kita dapatkan di guru penggerak ini. Jadi benar-benar sangat bermanfaat sekali ya ibu-ibu, kita semua bisa dapat belajar di guru penggerak ini. Ya, kemudian yang ketiga tentang bagaimana kepala sekolah ya, memposisikan kita sebagai kepala sekolah, kebajikan ya, nilai kebajikan. Yang pertama sudah pasti kedisiplinan, karena memang berkaitan dengan masuk ya, karena setiap sekolah itu punya peraturannya, jam masuknya kapan, jam pulangnya kapan, jam istirahatnya kapan, itu sudah ada. Sebagai siswa mereka sudah tahu di setiap sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai perkuliahan pun mereka punya disiplin waktu, disiplin seragam. Jadi disiplin itu sudah wajar untuk setiap instansi pendidikannya. Bahkan bukan di instansi pendidikan, tetapi juga di instansi lain mereka juga punya seragam, ibu-ibu. Jadi itu sudah merupakan salah satu apa ya namanya yang ada di Indonesia, sehingga kalau namanya disiplin seragam itu sudah tidak perlu diragukan lagi, karena memang setiap instansi punya seragam, setiap instansi punya peraturannya masing-masing. Jadi pertama kedisiplinan, kedua keseragaman, karena seperti yang Ibu Desi bilang tadi, notabene untuk siswa-siswi yang ada di Provinsi Maluku ini banyak yang garis ekonominya adalah menengah ke bawah, sehingga kenapa diberikan keseragaman supaya tidak ada yang namanya saling bakuliah. Kalau orang Banda bilang, bakuliah habis itu sulia, baku mangiri. Kenapa depu sepatu lebih bagus dari beta? Akhirnya pulang menangis minta mama beli sepatu, mancang yang sana. Mama pu uang cuman bisa beli sepatu yang biasa saja. Akhirnya di situ adanya kesenjangan bahwa sudah jangan sekolah lagi. Mama mau beli beta sepatu baru yang kayak dia punya. Jadi begitu, mungkin itu ada dampak positifnya tentang keseragaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada kesantunan, kemudian juga ada tanggung jawab. Bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menyikapinya adalah sebagai kepala sekolah, ya ini karena kita konteksnya sebagai kepala sekolah, yaitu melakukan evaluasi. Evaluasinya secara menyeluruh karena ini berkaitan dengan peraturan dan juga kemudian guru. Di sini guru jaga, kemungkinan juga ada pegawai juga ya yang bisa berkarakter seperti Bapak Lukman ini. Jadi melakukan evaluasi sebagai seorang kepala sekolah pada bahwasannya harus bersikap bijaksana, melihat kondisi
peka terhadap kondisi. Apabila sudah melihat siswanya seperti itu, gurunya seperti itu, bisa memanggil kedua belah pihak untuk menengahi. Kemudian dengan membuka penengahan tadi itu ada ruang dialog ibu-ibu. Jadi dengan ruang dialog akhirnya bukan hanya tadinya hanya kedua belah pihak antara siswa dan guru yang bermasalah tadi. Kemudian dari situ kita bisa mengambil suatu tindakan yang berdampak bukan hanya guru tersebut dan siswa tersebut, tapi semua guru, siswa, orang tua, kemudian stakeholder yang ada di situ. Karena dampaknya bukan hanya satu, tapi pada dasarnya akhirnya dampaknya sangat besar dan berpengaruh untuk lingkungan. Mungkin demikian pendapat saya untuk kasus kedua. Bagaimana Ibu Desi? Apakah suara saya bicara saya terlalu cepat? Sudah bisa ditulis Ibu poin-poinnya? Sudah Ibu. Oke, mantap. Kesenjangan ekonomi, evaluasi itu jadi kan ini Kak. Ya, siap. Jadi nanti kita perbaharui lagi ya kalau seandainya Oke, ada. siap. Ya. Kita lanjut ya, Ibu-ibu. Studi kasus yang ketiga. Ya, ini tentang Ibu Dani. Ini kasusnya 2 paragraf saja. Jadi ini tentang Ibu Dani dan Fajar sebagai siswanya. Jadi Ibu Dani ini tidak disebutkan di dasar mana, tingkatan mana, maaf ibu-ibu, tingkatan mana, tapi di sini pelajarannya bahasa Inggris. Tapi beliau melihat salah satu siswanya itu malah tidur-tiduran. Jadi mengenai karakter juga untuk kasus ketiga, tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian beliau mengatakan ini, ya, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Tetapi Fajar tidak tanggapinya tidak serius ya, tidak ini, tapi malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, di sini ada kata yang kita bisa, ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Jadi karena tadi Ibu Dani ini sudah melihat Fajar tidur-tiduran, memang sengaja memanggil ya, karena sudah melihat ini, memanggil untuk mengerjakan soal. Ibu Dani berpikirannya kemungkinan si Fajar ini kalau mengerjakan soal itu bisa ya membuat dia akhirnya dari tadi bermalas-malasan bisa semangat. Ternyata malah responnya tambah malas. Jadi akhirnya ada kata jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sering kali ya Bapak Ibu-ibu. Kalau tadi kan hari itu saja, tetapi kalau yang ini sering kali ya terjadi. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita garis bawahi adalah belajar bahasa Inggris Bapak Ibu-ibu ya. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Jadi akhirnya cerita ini Fajarnya diam membisu, tidak ada respon balik lagi dari si Fajar. Untuk pertanyaannya ada 4. Pertama, posisi kontrol apa yang dialami oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakannya oleh Ibu Dani. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Dan keempat adalah apabila Anda adalah kepala sekolah. Kembali lagi untuk pertanyaan terakhir selalu memposisikan kita sebagai kepala sekolah.
Dan mengetahui hal ini bagaimana tindak lanjut Anda? Silakan ibu-ibu. Saya balikan dulu ke ibu-ibu. Ada yang mau menjawab dulu? Menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Sumarni. Baik, terima kasih Ibu Female. Ya. Posisi apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi daripada Ibu Dani ini adalah pembuat rasa bersalah. Karena Fajar ini kan tidur. Dalam keadaan tidur itu apabila kalau di saya, ketika ada siswa yang malas-malasan lalu dia tidur, biasanya saya itu memang menanyakan hal seperti itu. Pertama, yang kedua, saya memindahkan tempat duduk. Ibu Sumarni. Ibu-ibu yang lain masih mendengar suara saya? Dengar Po Female, Ibu Sumarni bersuara yang sumandek. Oh iya, sambil menunggu, kalau memang lama kita ke Ibu berdua dulu salah satunya, silakan. Beta dulu Bu. Ya, Paling semua ngantuk apel. Ada Ibu Desi Spok. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan tentang kasus Fajar. Nah, kalau kita melihat pada kasus ketiga, kita sudah sama-sama menyimak tadi yang sudah disampaikan baik dari Ibu Fasil maupun dari Ibu Female. Nah, kalau kita lihat kasus yang dihadapi ini yaitu tentang ketidakfokusan seorang siswa, yaitu Fajar. Nah, jadi kasus yang melibatkan Fajar ini dari seorang siswa yang tidak responsif dalam pembelajaran salah satu mata pelajaran yaitu bahasa Inggris yang diajarkan oleh Ibu Dani. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Nah, dalam kasus ini, Ibu Dani bisa mengambil peran sebagai seorang guru, di mana seorang guru itu harus berusaha menghadapi perilaku Fajar yang tidak fokus dan juga tidak responsif di kelas. Nah, selain itu juga, Bu Dani juga bisa mengambil posisi sebagai pemantau. Nah, dalam hal ini, Bu Dani bisa menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Fajar. Nah, dari situasi seperti ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dari Bu Dani kepada Fajar. Nah, jadi di sini berupa pertanyaannya, Bu Dani juga mencoba untuk mengajak Fajar berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, salah satunya dengan cara memberi tugas untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan langsung menulis jawabannya di papan tulis. Nah, yang kedua, ketika Fajar juga masih kelihatan tampak malas dan tidak merespon tugas dengan baik, nah, Bu Nani juga dapat memberikan sebuah peringatan, dengan cara mengingatkan kepada siswa tersebut yaitu Fajar agar tidak terlalu malas atau jangan terlalu tiduran di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, yang ketiga juga Bu Dani juga bisa mencoba untuk mendorong Fajar. Nah, berpartisipasi dengan bertanya kepada seluruh kelas siapa yang bisa menjawab tersebut. Nah, dan ini mungkin merupakan salah satu upaya untuk memotivasi Fajar agar lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, Ibu.
membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, kalau dia dari pertanyaan yang kedua, nah dari sikap Fajar yang tampak acuh dan tak acuh dan juga tidak responsif, terlihat bahwa Fajar itu mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian, lebih banyak dukungan, dan juga lebih banyak motivasi dalam pembelajarannya. Dan mungkin juga ada faktor-faktor faktor-faktor tertentu yang mungkin membuatnya sulit untuk fokus. Nah, mungkin saja salah satunya itu seperti kesulitan dalam memahami materi pelajaran bahasa Inggris atau juga mungkin dalam hal masalah-masalah lainnya. Jadi, mungkin Fajar itu juga memerlukan bantuan tindak lanjut dan juga pemahaman dari guru. Dan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Nah, jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, nah mungkin akan mengajukan di sini mungkin jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Nah, salah satunya tentang Fajar, apa yang mungkin pertanyaannya bisa berupa, apa yang membuatnya tidak fokus pada pembelajaran hari ini. Nah, apakah ada hal tertentu yang bisa membuatnya lebih mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Dan apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran ini? Dan juga mungkin ada berupa pertanyaan apa yang bisa dilakukan saya lakukan sebagai guru untuk membantu kamu mengatasi tantangan dalam pelajaran ini. Mungkin itu ya pertanyaan yang dapat disampaikan, yang dapat ditimbul dari sikap yang dilakukan oleh Dani. Ibu Dani ya. Iya, yang dilakukan oleh Fajar, siswa Fajar. Ya, Fajar, ini yang dia ininya Ibu Dani. Iya. Nah. Ya, sudah Ibu Helma? Masih ada Ibu, satu lagi Ibu. Oh iya, satu lagi. Nah, apabila Anda adalah kepala sekolah Fajar, kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, jika saya sebagai kepala sekolah yang Fajar sekolah, nah tindak lanjut yang dapat saya lakukan itu salah satunya yaitu dengan cara berbicara dengan ibunya Dani, berbicara dengan Ibu Dani untuk memahami lebih dalam tentang situasi ini, dan juga mungkin saya akan memberikan dukungan kepada Ibu Dani, dan bukan hanya kepada Ibu Dani saja, tetapi bisa juga dilakukan kepada guru lainnya dalam hal menangani suatu masalah atau situasi seperti yang dialami oleh Ibu Dani tadi. Nah, selain itu juga mungkin saya bisa memastikan bahwa guru-guru di sekolah memiliki pelatihan yang cukup untuk menghadapi siswa yang mungkin menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Nah, dan juga saya juga akan mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua Fajar untuk berkolaborasi dalam membantu Fajar agar dapat meraih keberhasilan di sekolah. Mungkin itu Bu penyampaiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Helma, luar biasa. Ibu. Silakan Ibu Sumarni keluar dari room ya. Kemungkinan tadi yang bilang ini siapa? Ya, silakan dulu Ibu Desi. Ya, Ibu Sumarni sudah bergabung. Oh, Ibu Sumarni. Ya, Ibu Desi dulu, Ibu Desi ya. Ibu Desi bisa Maaf teman-teman karena tadi ini lampu tiba-tiba mati. Oh, Ibu kah yang tadi chat di WA? Iya, lampu mati tiba-tiba semuanya jadi gelap gulita sehingga saya semangat sekali.
Semangat Ibu Sumarni. Ya, kita lanjut dulu ya Ibu Sumarni. Saya Kita tidak lanjut ke Ibu aktifkan Desi dulu ya. Oke. Ya, oke. Silakan Ibu Desi. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah ada pemberitahuan dari Ibu Fasil, waktu kita tinggal beberapa menit. Jadi sambil kita sedikit merangkai permasalahan yang sambil menunggu waktu selesai. Jadi yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar. Jadi di sini seperti yang tadi yang sudah disampaikan dari Ibu Elma, selanjutnya dari studi kasus yang kita lihat bagaimana cara menangani anak dalam posisi sebagai guru pendekatan kepada Fajar. Di sini kita lihat dari kasus yang ada bahwa di mana Fajar tidak terlalu begitu respon dari proses pembelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Ibu Dani. Perlu kita garis bawahi ini di sini tadi yang disampaikan oleh Ibu Female dalam kasus yang ada tidak tidak ada itu bahwa Fajar ini dia siswa SMA, SMP atau SD. Jadi dalam hal ini kadang-kadang anak juga salah satunya dia kurang begitu minat dalam mata pelajaran tersebut sehingga membuat dia menjadi malas atau tidak fokus atau bersikap acuh tak acuh. Jadi dalam hal ini posisi yang diambil oleh Bu Dani yaitu dengan melakukan pendekatan kepada Fajar. Jadi melakukan kepada Fajar di sini dalam proses pembelajaran menghamba kepada anak. Jadi kita memberikan pendekatan kepada dia, terus apa yang gampang untuk dia pelajari supaya dia juga merasa nyaman dan kita juga enak bahwa dia tidak cuek dalam setiap kita punya pembelajaran. Jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi yang berikutnya membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Jadi selanjutnya yang tadi kebutuhan yang dia perlukan gitu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan juga kepada dia. Kita melakukan coaching juga, melakukan sedikit pertanyaan kepada dia. Kenapa Fajar tidak begitu suka dalam proses pembelajaran dengan dengan Bu Dani? Apakah ibunya yang tidak Fajar sukai atau mata pelajarannya yang dia tidak senang gitu? Kadang-kadang faktor itu juga menjadikan sikap dalam menghadapi situasi pembelajaran dengan antara anak dengan guru. Jadi itu juga merupakan kebutuhan yang sangat penting. Jadi kita menanyakan kepada kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dani. Mungkin kalau dia bisa menanyakan, iya Ibu Beta mungkin kurang begitu fokus karena Beta tidak memiliki buku sebagai acuan atau LKS mungkin. Jadi dalam hal ini Ibu Dani selaku posisi kontrol, beliau bisa memberikan, oh ya sudah kalau gitu nanti Ibu akan berikan buku pegangan yang Ibu punya atau ada catatan-catatan lain yang Ibu punya bisa Ibu berikan. Bisa Ibu Ibu kasihkan untuk Anda sebagai sebelum hadir di kelas, mungkin Anda bisa mempelajarinya di rumah. Jadi saat kita tampil di kelas, Anda sudah begitu sedikit menguasai sedikit materi. Yang selanjutnya, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam posisi apa itu Bu Pim? Maaf, itu tadi diminta oleh Ibu Sumarni. Oh, pertanyaan itu. Jadi, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan oleh pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Jadi, dalam hal ini seperti yang sudah saya katakan tadi, Ibu Dani, Bu Dani. Bu Desi, mohon maaf saya Iya, ganggu. Ibu. Bu Female, mohon maaf Ya. saya ganggu. Bu Desi juga. Waktunya sudah selesai dan Bapak Ibu diarahkan untuk kembali ke ruang utama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Siap, terima Ibu. kasih Ibu Fasil. Nanti Katong lanjut di forum luar daripada ini. Oke, Iya. kita kembali ke forum Mantap utama. Ibu-ibu, Ibu Desi, semangat. terima kasih. Kita dibatasi